Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Kak Hamid di sini ya. Nah, Kak Hamid akan menjelaskan bocoran soal nih, bocoran dan strategi untuk mengerjakan TPS. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu TPS tentang logika ya teman-teman. Jadi logika itu suatu soal di matematika yang tidak ada hitungannya teman-teman. Jadi eh, murni dari kata-kata saja, nanti jawabannya juga dengan kata-kata. Nah, jadi gini, ada trik-triknya ya. Trik pertama ya. Soal-soal perbandingan yang biasanya memiliki ciri memuat kata lebih atau daripada, maka solusi termudahnya adalah digambar atau ditulis. Nah, jadi misalkan gini ya. Jangan misalkan Edi ya. Edi lebih pandai dari Aldi misal. Nah, kita bisa tulis karena Edi lebih pandai berarti Edi lebih pandai daripada Aldi gitu. Jadi bisa ditulis dengan kalimat matematika ya. Gitu. Jadi ini kan lebih dari ya. Jadi bisa lebih pandai, bisa lebih berat, bisa lebih tinggi. Jadi pakainya lebih dari. Oke. Terus untuk yang kata-kata logika yang selanjutnya yaitu jika dijumpai kata semua atau sementara. Nah, kita itu ada untuk yang logika ini biasanya menggunakan kata semua dan menggunakan kata sementara. Jadi itu dua kata yang berbeda, tetapi ada yang persamaan ya, ada yang sama kata-katanya. Jadi kata-kata sementara ada sebagian, beberapa, itu artinya sama, mungkin semua juga ya. Mungkin semua. Jadi kamu hafalkan nih, sementara, ada, sebagian, beberapa, mungkin semua. Nah, maka artinya apa? Maka artinya tidak semua, tidak semua ya. Jadi kalau ada kan tidak semua, tapi ada minimal satu anggota dalam gambar atau kalimat yang digunakan dua tanda panah. Jika menemukan kata semua atau setiap, jadi semua atau setiap itu sama ya, maka artinya adalah seluruhnya anggota tanpa kecuali. Jadi misalkan ada yang pakai baju putih. Nah, artinya minimal ada satu yang pakai baju putih. Beda kalau ini semua pakai baju putih. Berarti semuanya yang ada di konteks kalimat tersebut itu memakai baju putih, teman-teman. Nah, gitu ya. Tahu ya bedanya ya. Jadi kalau ada itu minimal satu, kalau semua itu semuanya. Semua yang ada dalam konteks bacaan ini memiliki syarat tertentu, yaitu misalkan memakai baju putih, berarti semua yang kita bicarakan nanti memakai baju putih. Nah, untuk lebih jelasnya kakak akan kasih contoh ya teman-teman. Nih, kakak akan contoh nomor 1 nih. Ini pakai trik yang pertama. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo, tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai daripada Nasir. Nah, ini nih berarti Susilo kan dia paling pandai ya. Susilo lebih dari semuanya, lebih dari Edi, lebih dari Leonardo, lebih dari Vicky, lebih dari Natsir. Dia paling pandai. Berarti yang ada Susilonya itu Vicky lebih pandai dari Susilo, salah. Edi tidak kalah pandai dari Susilo juga salah. Berarti yang B sama C salah ya, karena Susilo itu paling pandai. Jadi nggak mungkin ada yang melebihi atau setara dengan Susilo. Terus Edi kalah pandai daripada Leonardo, tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Berarti Leonardo sama dengan Vicky. Terus Leonardo lebih pandai daripada Edi. Terus Vicky lebih pandai daripada Natsir. Nah, terus apa nih? Leonardo tidak lebih pandai daripada Edi. Leonardo tidak lebih pandai, padahal di sini Leonardo lebih pandai daripada Edi ya. Berarti yang A itu salah. Terus kita lihat yang D, Vicky lebih pandai daripada Edi. Karena
Leonardo sama dengan Vicky, sama pandainya, otomatis Vicky lebih pandai daripada Edi ya. Ini kan bisa kita substitusi. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah D ya teman-teman. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Kita lanjut untuk soal nomor berikutnya. Soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 itu nanti ada kalimat 1, ada kalimat 2, ada kesimpulan. Nah, jadi kalau kalimat 1 itu semua, nah semua titik-titik, terus kalimat 2 sebagian titik-titik. Nah, nanti kesimpulannya adalah sebagian titik-titik. Nah, gitu. Tanpa tanda bukan ya. Nah, ini kan tidak ada bukannya. Jadi cuma titik-titik aja ya. Nanti kalau ada yang tanda bukannya, itu beda lagi. Nah, tanpa tanda bukan. Jadi kesimpulannya nanti tanpa tanda bukan. Nah, jadi yang nanti ada bukannya itu salah. Ini salah ya. Ini juga salah. Nah, kesimpulannya sebagian titik-titik. Nah, kita lihat nih. Sebagian bisa aja sebagian, bisa aja sementara, bisa aja ada ya. Jadi ini semua kalimat, semua kata ini sama artinya. Kita lihat yang semua ini salah. Nah, yang semua salah berarti otomatis jawabannya yang C ya. Jadi sementara atau sebagian atau ada titik-titik. Gitu toh. Gitu aja teman-teman. Jadi kalau ada semua, sebagian, ini tanpa tanda bukan, nanti jawabannya sebagian tanpa kata bukan, tanpa kata bukan. Jadi kan yang ada sementara itu ada 2 nih. Nih. Nah, ini kan semua sebagian tanpa tanda bukan, berarti kesimpulannya tanpa kata bukan. Berarti yang B salah, jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi kalian ingat-ingat ya, semua sebagian, kesimpulannya adalah sebagian. Maka itu nanti kesimpulan. Maka itu nanti dilanjutkan oleh kesimpulan teman-teman. Gitu. Kita lanjut nih. Nomor 4. Sama nih polanya. Semua sementara. Kalimat 1 semua, kalimat kedua ini semua ya. Kalimat kedua sementara. Berarti kalimat ketiga atau kesimpulannya pasti dia sementara tanpa kata bukan. Nah, gitu. Nih kita lihat, semua penyanyi adalah artis, sementara artis adalah bintang film. Kita lihat, berarti sementara bintang film adalah artis. Nah, ini yang kita kunci dulu. Yang lainnya pasti sementara, ada bukannya. Nah, ini ada bukannya, salah. Ada bukannya, salah. Ada bukannya, salah. Semua salah. Nah, gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah A ya. Semua sementara, kesimpulannya sementara tanpa kata bukan. Gitu. Jelas ya untuk soal nomor 4. Jadi tanpa kita membaca soalnya itu udah ada polanya, teman-teman. Gitu. Kita lanjut untuk soal yang kelima. Ini logika aja ya, teman-teman. Jadi gini. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah mempunyai seorang anak. Jadi ayah dan ibu Hermawan itu seorang duda dan satu ibunya itu seorang janda. Sekarang Hermawan lahir persis tahun setelah perkawinan dan memiliki 4 orang saudara. Maka Hermawan memiliki titik-titik. Nah, ini. Jadi ayah, ibu masing-masing telah punya anak. Berarti ini satu anaknya ayah, berarti dia saudara apa nih? Saudara tiri. Terus ibu juga bawa 1, berarti dia punya saudara tiri. Berarti saudara tirinya ada berapa? Ada 2. Nah, saudara tirinya ada 2. Terus sekarang Hermawan lahir persis tahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 orang saudara. Maka
dia saudara tirinya posisinya apa nih, sebagai apa? Sebagai kakak ya. Nah, terus Hermawan lahir. Nah, gitu. Terus saudaranya ada 4, berarti saudara kandungnya ada berapa? Saudara kandungnya ada 2, kan saudaranya ada 4. Nah, total anaknya ada 5 ya. Saudara tirinya 2, Hermawan, terus ayahnya kan sama ibunya memiliki anak laki, berarti dia saudara kandungnya si Hermawan. Nah, berarti ada 2, posisinya sebagai kakak apa tadi? Sebagai adik. Nah, berarti Hermawan memiliki berapa orang adik? 2 ya. Nah, jawaban yang tepat itu A. Terus yang B, Hermawan merupakan anak tertua, bukan ya, karena Hermawan punya saudara tiri yang sebagai kakaknya. Ini salah. Yang C, Hermawan tidak memiliki saudara tiri, itu salah. Karena yang anak dari ayahnya dan anak dari ibunya dia sebelum menikah itu termasuk saudara tiri ya. Terus Hermawan memiliki 4 orang adik, salah ya, karena yang saudara tirinya adalah kakaknya bukan adiknya, salah. Terus Hermawan merupakan anak tunggal, jelas salah ya, karena dia punya 2 adik. Gitu untuk soal nomor 5. Semoga paham ya. Kita lanjut soal nomor 6. Jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki adalah salah, maka titik-titik. Nah, ini jadi kebalikannya. Bernilai salah artinya kebalikan. Nah, jadi kebalikan. Ingat-ingat ya, kebalikan semua itu ada atau beberapa. Nah, nanti kita tinggal gabung. Kebalikan laki-laki itu bukan perempuan, tapi bukan laki-laki gitu. Ya, kebalikannya ya. Jadi kasih kata bukan atau kata tidak, jangan perempuan karena tidak ada kan di sini perempuan. Nah, jadi nanti kita gabungkan, berarti beberapa dokter adalah bukan laki-laki. Nah, jadi beberapa dokter adalah bukan laki-laki karena kan kebalikannya atau pernyataan salah dari semua dokter adalah laki-laki adalah kebalikannya. Berarti sementara atau beberapa ya, sementara juga ya. Sementara, beberapa, atau ada. Kalau yang tidak ada itu salah nih. Ini salah. Lihat yang sementara. Sementara dokter adalah laki-laki. Salah. Nih ya. Sementara beberapa, sementara, atau ada dokter adalah bukan laki-laki. Ini salah. Sementara laki-laki bukan dokter itu salah ya, kebalik. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Sementara dokter adalah bukan laki-laki gitu. Jadi kebalikannya semua itu ada atau sementara atau beberapa. Kebalikannya laki-laki itu bukan laki-laki gitu atau tidak laki-laki. Jadi kebetulan ini laki-laki ya. Sebenarnya misalkan kata lainnya tinggal dikasih kata bukan atau tidak. Kita lanjut ya untuk soal yang terakhir nomor 8. Semua kertas gambar sangat berguna. Semua. Berarti kalimat pertamanya semua. Terus yang kedua, kalimat keduanya sebagian. Nah, berarti kalimat ketiganya jelas akan sebagian. Gitu. Jadi kita coret aja nih yang semua. Gitu. Ada kata sebagiannya yang C. Gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Cukup mudah bukan? Untuk tips dari kakak. Nah, kalian nanti tinggal belajar aja nih teman-teman untuk soal-soal yang lain. Sekian dari Kak Hamid. Kalau kalian ada kesulitan boleh tanya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di kesempatan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.